sebenarnya boleh nggak kalau misal mesin motor dikasih oli mobil? Dan dampaknya bakal kayak gimana sih ke mesin? Apakah bakal aman? Nah, menurut sepengetahuan gua, rata-rata semua pabrikan oli itu nggak nganjurin penggunaan oli sesat. Karena menurut pendapat mereka, penggunaan oli mobil di mesin kopling basah bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya slip pada kopling. So, meskipun istilah oli sesat terkesan cukup negatif, tapi nyatanya banyak juga loh orang-orang yang pakai oli mobil buat motor. Padahal, untuk sertifikasi kedua oli tersebut bisa dibilang emang agak berbeda. Dimana kalau oli mesin buat motor, sertifikasinya cuma sebatas memenuhi standarisasi lembaga SAE, API, dan juga JASO. Sedangkan kalau oli khusus mobil, standar speknya itu jauh lebih banyak. Karena selain dapat sertifikasi SAE dan juga API, oli mobil juga tentunya harus memenuhi standarisasi lembaga ACEA dan juga ILSAQ. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih oli mobil dipakai di mesin motor? Dan bakalan aman nggak kalau misal hal tersebut dilakuin secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, simak video ini sampai akhir. Oke, sebelumnya gue mau coba jelasin dulu tentang beberapa perbedaan dasar dan juga karakteristik antara mesin mobil dan juga mesin motor. Jadi selain beda dimensi dan beda ukuran kubikasi, untuk limiter RPM-nya pun ternyata juga cukup jauh berbeda. Contoh, mesin mobil QR20 gua untuk putaran mesinnya itu cuma mentok di angka 5000 RPM. Dan kalau misal lagi di tol pun, rata-rata untuk capaian RPM-nya itu cuma di angka 3500 sampai 4000 RPM-an. Beda jauh sama mesin 3C1 Vixion gua, di mana untuk putaran mesinnya itu bisa tembus sampai 9000 RPM. Dan karena ECU-nya udah gua remap, untuk capaiannya bisa jauh lebih tinggi dan tembus sampai 12500 RPM. Gimana? Bedanya jauh banget kan? Nggak cuma itu aja. Karena faktanya, untuk tipe kopling kedua mesin tersebut ternyata juga jauh berbeda. Dimana kalau mesin mobil, koplingnya itu pakai yang jenis dry clutch. Sedangkan motor bebek ataupun sport rata-rata pakai jenis kopling basah, alias koplingnya itu kerendam sama oli mesin. Dari situ bisa kita simpulin, kalau kinerja mesin motor bisa dibilang lebih berat dibanding mesin mobil. Karena dalam hitungan 1 menit, putaran mesinnya bisa sampai 10.000 RPM bahkan lebih. Sedangkan kalau mesin mobil, rata-rata putarannya itu cuma mentok di angka 5000 RPM. Loh, emang apa hubungannya antara capaian RPM sama oli mesin? Nah, jadi gini John, kalau putarannya bisa sampai 10.000 RPM, berarti dalam hitungan 1 menit, oli mesin pun bakalan ikut bersirkulasi sebanyak 10.000 kali. Karena pada dasarnya, kinerja oli itu emang ngikutin capaian putaran mesin. Dan makin tinggi rata-rata capaian RPM-nya, berarti makin tinggi juga tingkat stres yang dialami sama oli mesin. So, hal tersebut juga tentunya bakalan berpengaruh pada tingkat durabilitas ataupun usia pakai dari suatu oli. Maka nggak heran, kenapa usia pakai oli di mesin mobil itu bisa jauh lebih lama dibanding oli di mesin motor. Terus, sebenarnya boleh nggak kalau misal mesin motor dikasih oli mobil? Dan dampaknya bakal kayak gimana sih ke mesin? Apakah bakal aman? Nah, menurut sepengetahuan gua, rata-rata semua pabrikan oli itu nggak nganjurin penggunaan oli sesat. Karena menurut pendapat mereka, penggunaan oli mobil di mesin kopling basah bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya slip pada kopling. Perlu dicatat ya, kata bisa menyebabkan tadi bukan berarti pasti bakalan kejadian. Dan bener aja, selama gua nyoba beberapa oli mobil di motor yang Vixion, so far sih selama pemakaian, gua nggak pernah sampai ngalamin yang namanya slip pada kopling. Pokoknya untuk kinerja mesin si Vixion tetap berjalan normal layaknya pas lagi pakai oli mesin buat motor. Entah itu selama pemakaian ataupun pasca pemakaian. Cuman ya tetap, dalam hal ini gue lebih nganjurin buat pakai oli mesin sesuai peruntukannya aja. Tapi soal pilihan, tentunya balik lagi tergantung kalian. Mau pakai oli mobil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Intinya gue udah ngasih gambaran kayak gimana impresinya. Dan gue juga nggak sampai ngalamin efek negatif apapun selama pemakaian. Bentar John, itu kan kalau misal di mesin kopling basah. Terus kalau motor matic gimana? Kan dia sama-sama tipe kopling kering. Nah, kalau ini lain cerita John. Karena secara teori, hal ini tuh bisa banget dilakuin. Dan menurut gua juga sah-sah aja. Toh mesinnya sama-sama tipe dry clutch. Tapi mesti diingat, kalian jangan berekspektasi kalau masa pakai olinya bisa selama kayak mobil. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau mesin motor itu capaian RPM-nya jauh lebih tinggi dibanding mesin mobil. Nah, bagi gua, yang menarik itu justru bukanlah pada masa pakainya, melainkan dari spesifikasinya. Karena faktanya,
Rata-rata spek oli mobil itu speknya jauh lebih tinggi dibanding oli buat motor. Jadi dalam hal kemampuan melumasi dan juga melindungi mesin, bisa dibilang sih oli untuk mobil itu jauh lebih bagus. So, secara garis besar, di sini gua sama sekali nggak melarang penggunaan oli sesat. Karena dari pihak produsen pun sebenarnya cuma sebatas kurang menyarankan dan nggak ada larangan mutlak tentang hal tersebut. Dan mesti kalian ingat juga ya, untuk masa pakai oli sesat itu jangan disamain kayak penggunaan oli di mesin mobil. Karena menurut experience gua selama nyoba beberapa oli mobil, bisa dibilang sih untuk rata-rata daya tahan feel nyamannya itu nggak beda jauh sama oli motor. Soalnya, kalau misal durasi pakainya udah lewat 2000 km, feel nyamannya itu ya sama aja, sama-sama mengalami penurunan. Gua pribadi juga pernah nge-push salah satu oli mobil sampai 3000 km lebih. Dan hasilnya, gua ngerasa kalau feel ridingnya itu jujur udah nggak begitu enak. Kalaupun dipaksa terus sampai 5000 km, kayaknya sih ya emang bisa. Cuman itu tadi, feel ridingnya pasti bakalan tambah nggak enak. Jadi kalau misal feel ridingnya udah berasa nggak enak, ngapain dipaksa? Daripada ngambil resiko sih mending diganti aja, supaya bisa meminimalisir resiko negatif sampai kejadian. Karena faktanya, makin lama usia pakai oli, maka makin berkurang juga kemampuannya dalam hal melumasi komponen mesin. Dan hal ini tentunya berlaku di semua jenis oli mesin, entah itu oli mobil ataupun oli motor. Jadi sekarang udah jelas kan? Intinya sih buat kalian pengguna motor matic yang kepengen nyoba pakai oli khusus mobil, itu boleh banget. Karena kalau dari segi spek dan juga kualitasnya, justru oli mobil lebih bagus. Cuman, mesti diingat juga, jangan mentang-mentang pakai oli mobil, masa pakainya pun disamain kayak mobil. Dan buat kalian pengguna motor manual yang pengen juga pakai oli mobil, di sini gua nggak melarang ya, tergantung kalian aja. Kalau mau pakai ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Cuman gua pribadi sih lebih nyaranin buat pakai oli mesin sesuai peruntukannya aja. So, gimana menurut kalian tentang penggunaan oli sesat? Kalau misal ada yang lebih expert dan juga lebih tahu tentang oli mobil, bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Supaya bisa jadi bahan buat diskusi dan juga bahan pembelajaran buat gua ke depannya. Dan thanks ya udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.